Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk durhaka anak-anak yang ditawarkan jodoh oleh orang tuanya tapi dia menolaknya? Ini tak termasuk durhaka. Tidak termasuk durhaka mereka yang ditawarkan jodohnya oleh orang tuanya lalu dia menolaknya. Namun bisa masuk ke dalam kerugian di saat orang tuanya menawarkan yang baik untuknya tapi dia menolaknya. Orang tuanya orang tua saleh, lalu dia tawarkan ke anaknya, nak, ini ada seorang perempuan salehah, cantik, insya Allah taat pada suami, PNS, cuma kekurangannya satu, dia janda nak. Misal contohnya. Lalu anaknya begitu dengar janda, oh tak maulah, masa saya lajang kawin sama janda, katanya. Berdosakah dia ketika dia menolak permintaan itu? Tidak berdosa, karena hak menikah pada anak laki-laki terutama itu adalah haknya dan tidak bisa dipaksa oleh orang tuanya. Tapi kalau yang ditawarkan yang baik kita tolak, itu menjadi sebuah kerugian yang besar, karena biasanya anak itu tak mampu membaca dan mengetahui keadaannya sendiri. Sekarang anak-anak muda hari ini cari jodoh kan karena modalnya cinta, Pak. Mereka tak terlalu peduli dengan apakah pasangannya salat, yang penting cinta. Inilah efek ruginya dan besarnya dosa dari pacaran. Akibat pacaran, hukum agama terpisahkan, sehingga orang tak peduli lagi. Yang penting karena sudah lama pacaran, sudah cinta, dia tidak mau tahu itu pasangannya itu baik atau tidak, tidak mau tahu, karena sudah melekat cinta. Lalu dia tolak permintaan orang tuanya, maka Allah akan berikan balasan dengan kehancuran dalam rumah tangganya. Karena orang yang sedang jatuh cinta itu, kalau sedang pacaran, itu kan perbuatan haram yang diselimuti syaitan. Semuanya indah, jerawatnya indah, tai lalatnya indah, bakso yang berminyak-minyak 5.000 Pak, terasanya indah, minum jus satu pipet berdua setelah memakan bakso, kan meminyaknya pipetnya, kan berminyak-minyak itu pipet, tapi indah Pak. Pacarnya giginya tak sikat 25 hari, sudah menguning bau jigong, tetap indah. Kenapa? Karena syaitan menyelimuti mereka. Begitu menikah, tai lalat terasa tai lembu, tai lalat terasa tai lembu Pak. Dia akan mengatakan, nak lemo ke bawah bak muka ke, ada tai lembu di mukamu. Semuanya lepas, syaitan telah pergi, maka nampaklah kebobrokan. Disitulah Allah akan buat kerugian. Makanya timang-timang, kalau orang tua menawarkan yang baik, selayaknya jangan ditolak. Dan biasanya anak yang tidak nolak, yang tidak pacaran Pak. Biasanya yang tidak tolak itu yang tidak pacaran. Kenapa? Dia tahu orang tuanya memilihnya yang terbaik. Tapi kalau orang tuanya memilihnya seperti pilihan Datuk Maringgih kepada Siti Nurbaya, itu lebih-lebih harus ditolak. Orang tua terlilit hutang, salah satunya cara membayar hutang adalah menawarkan anaknya kepada Datuk Maringgih. Ini tak boleh terjadi dan haram memaksa anak untuk jatuh ke dalam kesengsaraan. Haram. Jadi kalau begitu bagaimana solusinya Bapak Ibu? Banyak-banyaklah dari kecilnya mendidik arah tujuan hidup anak kita. Kalau anak sudah dekat dengan agama, insya Allah Pak, pacaran tidak ada, lalu kita yang membimbingnya, nak, ini nak calonnya, ini nak, dia terima karena dia memang tidak ada pilihan sesuai dengan dunianya. Jadi kesimpulannya, tidak termasuk durhaka menolak pilihan orang tua
tapi masuk ke dalam kerugian di saat dia tahu tawaran orang tuanya adalah tawaran yang baik. Orang yang umrah duluan tidak berhaji, sahkah umrahnya? Sah. Umrah tetap sah karena di dalam syarat dan rukun umrah tak disebutkan harus berhaji duluan. Cuma sama ceritanya Pak, dia telah salah langkah. Dia sah umrahnya tetapi dia terkena dosa tidak melakukan rukun Islam, karena hajilah yang menjadi rukun Islam. Itu sama dengan pertanyaan orang Ramadan, puasa Ramadan tapi tak salat, sahkah puasanya? Sah, karena tak disebutkan syarat sah puasa, rukun puasa harus salat, tak ada satu pun yang menyebutkan itu. Jadi yang tak salat tetap sah puasanya. Pertanyaannya, diterimakah Ramadannya? Jawabannya tidak diterima. Kenapa? Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk, maka tak perlu puasa, kata Rasulullah. Maksudnya, hana manfaat puasa. Kenapa ya puasa? Itu ingin disebutkan tidak ada guna puasa kalau salat tidak ada. Nah, makanya orang-orang umrah tetap sah, cuma dia melanggar rukun Islam. Dia tak lakukan yang disuruh oleh Allah lebih dahulu. Makanya saya bilang tadi, daftar dulu haji. Daftar cuma 25 juta Pak. Nanti kelengkapannya waktu dipanggil. Kan masih banyak waktu dipanggil. Oh, masalah nanti 30 tahun dipanggil, itu bukan urusan kita. Bisa jadi Allah beri tsunami sekali lagi, semua yang daftar haji meninggal kecuali kita. Akhirnya kita dalam pesawat sendiri naik haji. Tak perlu nunggu 30 tahun. Bisa saja Allah buat seperti itu. Biarkan Allah yang menentukannya. Nah, kalau sudah daftar mau haji, mau umrah berkali-kali dibolehkan. Karena Nabi melakukan umrah sebelum melakukan haji 4 kali. Tapi 3 kali tertahan. Kenapa Nabi tidak haji dulu? Karena tidak bisa melakukan, karena belum ditaklukkan kota Mekah. Tidak bisa ditaklukkan kota Mekah di saat itu. Tertundalah haji Nabi. Nabi kan melakukan haji sekali Pak. Haji wada' sekaligus, itu haji pertama sekaligus itu haji wada' di 9 Hijriah. Setelah itu tidak ada lagi. Sebelum itu Nabi sudah pernah mengusahakan untuk umrah. Nah, jadi itu seperti pertanyaan tadi ya. Tapi Nabi dulu tertahan karena itu. Kita tidak tertahan, maka daftarlah haji dulu. Jadi yang tadi dikatakan bahwa makruh hukumnya membuat undangan khusus untuk ditakziahkan, kan begitu tadi disebutkan makruhnya. Itu dalam acara selama 3 hari itu, karena takziah itu kan dalam dasarnya 3 hari itu. Nah, jadi dalam 3 hari itu tidak boleh orang yang ditimpa musibah sengaja duduk samping jalan biar orang datang bertakziah. Itu yang dimaksud. Tapi kalau seandainya ada orang yang sengaja mengundang di hari ke-7 ya, dia mengatakan ni hari malam terakhir kami buka pintu segala macam, maka insya-Allah masih dibolehkan. Jadi itu tidak dianggap sebagai sengaja mengundang seperti sengaja membuat settingan agar ditakziahkan seperti di hari ke-1 sampai ke-3. Tapi kalau undangan khusus di hari-hari ke-7, undangan itu masih dibolehkan untuk dilakukan, dan kita sunnah menghadiri. Arti sunnah menghadiri, boleh datang, boleh tidak ya. Bagi kita yang mungkin tak ingin lagi mengganggu, tak ingin lagi membebankan, karena kita tahu ada masalah di situ pakai uang keluarga segala macam, maka boleh tidak hadir, hanya mesti hadir. Yang walimah yang wajib hadir. Takziah itu kalau sudah datang sudah, lalu kita mengulangi datang dengan undangan itu terserah, mau datang boleh, tak datang pun boleh. Karena hari ke-7 itu bukan lagi berdasarkan hadis, tapi keterangan dari tabi'in. Keterangan dari tabi'in, ada salah satu riwayat dari Atha bin Rabah yang menyatakan begini, kalau orang meninggal itu sama seperti orang yang tenggelam, dia membutuhkan pertolongan, kata tabi'in Atha bin Rabah, maka tolonglah dia dengan doa-doa selama 7 hari. Yang perkataan tabi'in. Maka gecoklah perkataannya sampai dibuat hari ke-7.
Kalau bapak tanya hadis, ada hadis tentang buat acara hari, tidak ada. Ada. Yang ada hari ketiga sampai ketiga. Jadi itu amalan perkataan tabi'in yang dijadikan sebagai alasan atau dalil untuk melakukan doa-doa sampai hari yang ke-7. Jadi mau buat boleh, tak buat pun boleh. Yang diundang mau datang boleh, tak datang pun boleh. Jadi tak wajib datang. Jadi baik sampo hana najak baklum umrah ke-7. Oh enggak, beda dengan walimah. Walimah itu kewajiban untuk datang kecuali ada uzur. Seandainya ini kembali ke pembahasan zakat emas dan perak. Seandainya kita punya emas tapi berada di Pegadaian, berada di tangan kantor Pegadaian sebagai jaminan, nisabnya sudah sampai. Misal kita tanam, kita jadikan barang gadai, jaminan gadai 30 manyam, sedangkan nisab emas kan 28 manyam atau 85 gram. Sudah sampai nisab, lalu sudah sampai setahun berada di kantor itu, apakah wajib bagi kita keluarkan zakat padahal emas itu tidak berada di tangan kita jadi barang jaminan? Itu sama pembahasan dengan zakat barang, zakat hutang, zakat barang, zakat uang yang dihutangkan. Ingat kembali pelajaran itu Bapak Ibu. Kalau kita yakin dia masih bisa kita ambil, akan menjadi milik kita kembali, walaupun sementara ini di tangan orang, tetap kita harus menghitung zakatnya. Jadi yang tak kena zakat mana? Kita pernah hutangkan emas ke orang, rupanya kena tipu, kita ditipu, orang itu lari, padahal yang di tangan orang itu pun sudah melebihi nisab. Dan tidak ada harapan untuk kembali, tidak tahu ambil ke mana lagi. Kalau gadai kan pasti bisa kita ambil satu saat, karena kita sendiri yang harus menebusnya. Itu dihitung zakatnya walaupun emasnya tidak berada di tangan kita, wajib bagi zakat. Zakat fitrah itu sebenarnya bagaimana Pak? Zakat fitrah itu ada poin-poin penting. Yang pertama, dia diberikan di mana kita berhari raya, di malam hari raya, di mana posisi kita, badan kita berhari raya, disitulah sebenarnya kita memberikan zakat fitrah. Jadi kalau Bapak Ibu rencana pulang kampung, sudah yakin malam hari raya ada di sana bayarnya. Oh enggak sempat kita kasih lagi kalau kita pulang kampung, maka kirimkan, wakilahkan kepada keluarga di sana. Wakilahkan ke keluarga di sana untuk memberikan zakat fitrah atas nama kita dan keluarga. Itu sunnahnya. Zakat fitrah di mana badan berada di malam hari raya. Kalau zakat harta, di mana sumber harta, Pak nak kerja, harus mau bayar hino zakat harta, zakat mal. Kalau zakat fitrah di mana badan berhari raya. Kemudian kepada siapa kita beri? Kalau kita beri di sini, lebih utama memberi kepada amil daripada membagi sendiri. Karena kalau bagi sendiri, distribusinya tidak merata. Yang kedua, kita akan tersanjung ketika kita beri. Kita merasa derajat kita lebih tinggi daripada derajat orang yang kita beri. Maka lebih utama memberikan ke amil. Dan waktu kita berikan ke amil, perlukah ijab kabul? Nah ini yang perlu dipahami. Kita kan selama ini waktu kasih zakat fitrah kan kita ucapkan, telah saya serahkan zakat fitrah tahun ini atas nama saya dan keluarga sejumlah 5 orang untuk tengku diberikan kepada yang berhak. Itu ijab kabul untuk zakat fitrah atau ijab kabul untuk mewakilahkan zakat fitrah? Itu yang kita lakukan, itu ijab kabul wakilah. Kita mewakilahkan amil untuk membagi zakat fitrah kita. Kalau zakat fitrah tidak ada ijab kabulnya, tidak ada ijab kabul Pak. Semua akad dalam fikih, dalam Islam, akad yang sebelah pihak tidak perlu ijab kabul. Termasuk sama seperti memberi hadiah. Ini saya kasih hadiah nih ke Pak Muslim, perlu saya pegang tangan Pak Muslim, Pak Muslim, saya berikan bika Ambon dari Medan yang rasa pandan, saya berikan untuk Bapak. Begitu. Lalu Pak Muslim menjawab, telah saya terima bika Ambon dari Ustaz yang rasa pandan. Itu tidak perlu, karena bentuknya sebelah pihak, saya yang beri. Sehingga saya bilang saja, cok bika Ambon, kaji perbedaan. Zakat fitrah juga begitu. Waktu kita kasih langsung Pak ke orang miskin, perlu ijab kabul sama orang miskin? Tidak perlu.
kita tinggal bilang ni ya, dari saya ya, mau bilang zakat fitrah boleh, yang penting niat kita zakat fitrah. Jadi yang kita ijab kabul sama panitia apa? Sama amil, itu wakilahnya. Kita wakilahkan ke amil untuk membagi zakat fitrah kepada yang berhak. Jadi mengkaji orang kepikir zakat fitrah wajib ijab kabul. Hana, tak ada ijab kabul dalam zakat fitrah. Kalau panitia sudah tak ada lagi, boleh bagi sendiri. Tapi sebaiknya kasih melalui amin. Begitu ya Bapak, hal-hal penting seputar zakat fitrah. Sebenarnya ada beberapa poin, cuma tak mungkin kita bahas terlalu panjang di sini. Tapi itu saja yang perlu dijaga dalam urusan zakat fitrah. Pasal 34 ya, yang menyatakan bahawa negara anak yatim, orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Ini kan pasal, kenyataannya kan tidak begitu ya. Dan lagi pun tidak disebutkan negara mana yang pelihara ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu hanya buatan manusia. Yang disebutkan dalam syariat adalah orang-orang yang terdekat dengan anak yatim itu. Jadi tidak bisa menghilangkan kewajiban memelihara anak yatim dengan munculnya pasal itu. Apalagi pasal itu hanya pasal buatan yang tak dijalankan dengan baik. Tak dijalankan, bahkan yang ada menaikkan pajak anak yatim dan orang terlantar ada apa? Walaupun ada yang pelihara tapi tidak sempurna melakukannya. Jadi tidak bisa menggugurkan kewajiban memelihara anak yatim dengan dialihkan atas kewajiban negara. Kewajiban negara itu hanya bersifat umum, tapi kita orang-orang yang terdekat dengan anak yatim itu yang menjadi sasaran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira begitu. Ada lanjutannya tadi? Tidak ada ya. Pertanyaan berikutnya. Mengadopsi anak di rumah sakit, apakah itu termasuk pelihara anak yatim? Dia adopsi ini ada dua model Pak. Ada yang orang tuanya ketahuan siapa orang tuanya, tapi kalau di rumah sakit rata-rata ketahuan siapa ayah ibunya, cuma nanti terjadi pengalihan. Selama ayahnya masih ada, tidak disebut memelihara anak yatim. Misal ayahnya miskin, tidak disebut dia anak yatim, bukan tidak disebut melihara anak yatim. Selama ayahnya masih ada, tidak disebut dia anak yatim, walaupun bercerai sama ibunya. Karena selama ayah ada, ayahlah yang wajib tanggung nafkah. Jadi kalau mengadopsi anak dari rumah sakit, itu biasanya ada identitas. Itu model pertama, boleh adopsi ya, tetapi nanti berefek pada identitasnya, tak boleh dirubah. Jadi tidak boleh kita rubah namanya menjadi nama kita. Tidak boleh taruh bin nama kita, tidak boleh. Harus tetap nama ayahnya. Haram, kata Rasulullah, la'ana Rasulullah man yughayyir isma abih. Terlaknatlah orang-orang yang mengubah nama ayah seseorang. Terlaknat. Tidak boleh mengubah-ubah nama identitas. Kemudian berefek juga kalau kita pelihara di rumah, ketika dia dewasa, dia tetap anak orang. Tidak boleh itu anak kita, tidak boleh nampak aurat di depan dia. Kita pun tidak boleh nampak aurat kalau dia anak perempuan. Isteri kita pun tidak boleh nampak aurat. Tidak boleh berdua-duaan. Tetap itu dia bukan anak kita. Jadi itu efek kalau kita mengadopsi anak yang identitasnya jelas. Jadi lebih bagus bagaimana Pak? Pelihara dari jauh saja. Kalau orang tuanya miskin, kasih jaminan saja. Kalian yang pelihara, saya yang akan biaya sekolah saya tanggung, di pesantren saya tanggungnya lebih baik. Hana efek kedanya. Karena nanti menimbulkan dosa yang baru kalau kita pelihara dalam rumah. Nah, ada tipe kedua Pak, bukan diambil dari rumah sakit, tapi diletakkan di depan pintu rumah kita. Kan ada yang model taruh dalam kardus, taruh di depan pintu rumah kita. Nah, itu dalam fikih disebut al-laqit, anak temuan. Tidak ada surat, tidak ada kertas, tidak tahu siapa bapaknya, tidak tahu siapa mamaknya. Biasanya juga bisa jadi anak zina. Itu namanya laqit dalam bab luqatah. Khusus masalah bayi yang ditemukan namanya anak temuan. Nah, anak temuan ini
dalam pandangan para ulama boleh kita rubah namanya menjadi nama kita, karena dia tidak tahu siapa ayahnya, tidak tahu sama ibunya. Tapi status hukum ketika dia dewasa, tetap kita wajib berjaga-jaga dari masalah aurat, karena dia bukan darah daging kita. Jadi pelihara dalam rumah boleh, tapi tetap wajib berjaga-jaga. Tidak boleh istri kita buka jilbab di depan dia, tidak boleh. Tapi dia sudah bisa kita rubah namanya menjadi nama anak kita, tapi tetap dia bukan darah kita, dia tetap bukan anak kandung kita. Tapi boleh kita sembunyikan bagi yang lakit ini. Ya, non muslim. Kalau bayinya non muslim, begitu kita temukan, maka secara otomatis dia menganut agama yang menemukannya. Mesti anak urung kafir, diletakkan di depan rumah kita, kita ambil, otomatis dia menganut agama yang menemukannya, maka dia menjadi muslim. Kalau yang berhubungan dengan rumah sakit tadi begitu kita ambil dia dari kecil, maka dia kita Islamkan. Arti Islamkan tidak perlu bersyahadat, kita didik dia dengan cara Islam, maka dia otomatis sudah Islam. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, anak-anak itu semuanya lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang memberi identitas agama padanya. Maka dengan terdidik secara Islam, jika muslim ya, anak perlu wati raya tak bersyahadat, karena waktu dia lahir dia dalam keadaan fitrah. Begitu Bapak Ibu. Zakat fitrah itu sebenarnya bagaimana Pak? Zakat fitrah itu ada poin-poin penting. Yang pertama, dia diberikan di mana kita berhari raya, di malam hari raya, di mana posisi kita, badan kita berhari raya, disitulah sebenarnya kita memberikan zakat fitrah. Jadi kalau Bapak Ibu rencana pulang kampung, sudah yakin malam hari raya ada di sana bayarnya. Oh, nggak sempat kita kasih lagi kalau kita pulang kampung, maka kirimkan, wakilahkan kepada keluarga di sana. Wakilahkan ke keluarga di sana untuk memberikan zakat fitrah atas nama kita dan keluarga. Itu sunnahnya. Zakat fitrah di mana badan berada di malam hari raya. Kalau zakat harta, di mana sumber harta, Pak nak kerja lo semawi bayar hino zakat harta, zakat mal. Kalau zakat fitrah di mana badan berhari raya. Kemudian kepada siapa kita beri? Kalau kita beri di sini, lebih utama memberi kepada amil daripada membagi sendiri. Karena kalau bagi sendiri, distribusinya tidak merata. Yang kedua, kita akan tersanjung ketika kita beri, kita merasa derajat kita lebih tinggi daripada derajat orang yang kita beri. Maka lebih utama memberikan ke amil. Dan waktu kita berikan ke amil, perlukah ijab kabul? Nah, ini yang perlu dipahami. Kita kan selama ini waktu kasih zakat fitrah kan kita ucapkan, telah saya serahkan zakat fitrah tahun ini atas nama saya dan keluarga sejumlah 5 orang untuk diberikan kepada yang berhak. Itu ijab kabul untuk zakat fitrah atau ijab kabul untuk mewakilahkan zakat fitrah? Itu yang kita lakukan, itu ijab kabul wakilah. Kita mewakilahkan amil untuk membagi zakat fitrah kita. Kalau zakat fitrah tidak ada ijab kabulnya, tidak ada ijab kabul Pak. Semua akad dalam fikih, dalam Islam, akad yang sebelah pihak tidak perlu ijab kabul. Termasuk sama seperti memberi hadiah. Ini saya kasih hadiah nih ke Pak Muslim, perlu saya pegang tangan Pak Muslim, saya berikan bika Ambon dari Medan yang rasa pandan, saya berikan untuk Bapak. Begitu. Lalu Pak Muslim menjawab, telah saya terima bika Ambon dari Ustaz yang rasa pandan. Itu tidak perlu, karena bentuknya sebelah pihak, saya yang beri, sehingga saya bilang saja, cok bika Ambon, kaji benar. Zakat fitrah juga begitu. Waktu kita kasih langsung Pak ke orang miskin, perlu ijab kabul sama orang miskin? Tak perlu. Kita tinggal bilang ni dari saya ya, mau bilang zakat fitrah boleh, yang penting niat kita zakat fitrah. Jadi yang kita ijab kabul sama panitia apa? Sama amil, itu wakilahnya. Kita wakilahkan ke amil untuk membagi zakat fitrah kepada yang berhak. Jadi makanya orang berfikir zakat fitrah wajib ijab kabul. Tak ada ijab kabul dalam zakat fitrah. Kalau panitia sudah tak ada lagi, boleh bagi sendiri. Tapi sebaiknya kasih melalui amin. Begitu ya Bapak, hal-hal penting seputar zakat fitrah. Sebenarnya ada beberapa poin, cuma tidak mungkin kita bahas terlalu panjang di sini. Tapi itu saja yang perlu dijaga dalam urusan zakat fitrah.
Lebih utama mana? Tadi ada sambungan pertanyaan tak Pak? Lebih utama mana? Oh, memberikan anak yatim samping rumah kita atau yang keponakan yang jauh? Lebih utama yang jauh kalau dia punya hubungan saudara dengan kita. Karena ketika Allah mengatakan kepada Nabi, yas'alunaka madza yunfiqun, Muhammad, kalau engkau ditanya siapa yang paling berhak engkau beri infak duluan, maka jawablah, qul ma anfaqtum min khair lil walidain wal aqrabin. Pertama kasih dulu ke orang tuamu kalau masalah sedekah infak, lalu kemudian wal aqrabin kepada sanak saudara. Jadi walaupun keponakan kita tinggal di Kota Chaneng, maka kita lebih berhak menyantuni yang di sana daripada anak yatim yang samping rumah. Ya, lebih bagus dua-duanya. Tapi utamakan dulu yang anak-anak saudara kita. Dapat pahala dua kali lipat, pahala memberi dan pahala silaturahim. Begitu Bapak. Memelihara anak yatim kaya atau anak piatu yang miskin. Ini anak yatim kaya, tapi ada piatu masih ada bapaknya miskin. Mana lebih utama? Yang disuruh pelihara anak yatim yang terlantar Pak, yang miskin. Kalau anak yatim itu kaya, misal warisannya saja 1 M, dan dia perusahaan ayahnya macam-macam Pak, perusahaan ayah macam-macam, dia dapat warisan yang dia kaya, itu tidak wajib, tidak masuk kategori yang perlu dipelihara. Zakat aja tidak masuk anak yatim. Surat At-Taubah menyebutkan apa? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk fakir miskin. Nana demeng kalimat anak yatim, tidak ada. Kenapa? Anak yatim itu yang wajib dikasih zakat yang miskin. Anak yatim kaya tidak masuk kategori zakat. Jadi lebih bagus pilih piatu yang miskin. Walaupun ayahnya ada, bisa jadi ayahnya sudah sakit-sakitan, mamanya meninggal, maka utamakan pelihara piatu yang miskin. Anak yatim yang kaya itu bukan masuk kategori yang wajib dipelihara. Kalau kita tak ada anak perempuan, dengan memelihara anak perempuan dari ibu, dari janda lah misal contohnya, yang punya anak perempuan, kita tidak nikahi janda itu, tapi kita pelihara anak-anak perempuannya, apakah itu termasuk memelihara anak? Kalau kita tak nikahi, maka itu hanya masuk kategori memelihara anak orang yang miskin, pahalanya juga besar. Tapi kalau kita nikahi ibunya, kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka anak-anak perempuan bawaannya, anak tiri kita itu Pak, kita pelihara, kita sudah termasuk memelihara anak perempuan. Jadi kalau sudah terjadi hubungan suami istri antara seseorang dengan ibu dari anak bawaan ini, itu anak bawaan ini sudah mahram ke ayahnya. Allah yang sebutkan, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kata Allah, termasuk mahram kamu adalah anak-anak tiri, anak-anak bawaan dari orang-orang yang engkau nikahi setelah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya. Kalau tidak terjadi hubungan suami istri, ini kita nikah sama janda, janda itu ada anak perempuan berapa orang, nikah pagi siang cerai, tidak sempat terjadi hubungan suami istri, maka boleh tidak kita nikah sama anak-anak kok payah ada kenjandanya kau, anak-anak janda itu tadi Pak, ini belum sempat terjadi hubungan suami istri sudah cerai, boleh tidak kita nikah lagi sama anak-anaknya? Kalau belum terjadi hubungan suami istri, maka anak itu tidak mahram bagi kita. Habis menceri dengan mak je berkahwin dengan anak ni. Begitu kuncinya. Jadi baru kita anggap anak seperti anak kandung kita kalau terjadi hubungan suami istri dengan ibunya. Baru kita disebut memelihara anak perempuan, walaupun kita tadi dasarnya tidak punya anak perempuan. Begitu Bapak Ibu. Pertanyaannya na rencana. Mbak Donging sang yang bertanya na rencana tangnya. Di mana bayar zakat fitrah itu? Zakat fitrah Pak, dibayarkan di mana badan kita berada di malam hari raya. Pas begitu maghrib habis azan, badan kita berada di mana? Jadi pas masuk Idul Fitri kan masuknya dari maghrib tuh. Di mana badan itu berada, maka disitulah bayar zakat fitrah. Oh, kita rencananya pulang dari Losmawe ke Medan, kampung di Medan. Tapi kita masih di Losmawe ini, rencananya nanti malam hari raya baru berangkat. Sampainya malam hari raya di sana. Itu boleh diwakilahkan ke kampung.
di sana, karena nanti abang malam itu ada di sana walaupun sekarang masih di Semawi, ya. Jadi berbeda dengan zakat harta. Zakat harta di mana sumber harta 4 negara Lok Semawi kasih zakat harta di sekitaran Lok Semawi. Makruh mengeluarkan zakat harta di luar sumber harta. Zakat harta cari kerja Lok Semawi, kasih zakatnya sampai ke Melabuh, makruh, tidak baik. Kalau zakat fitrah di mana badan malam itu berhari raya, dimulai dari malam itu. Nah, boleh diwakilahkan atau tidak? Boleh. Nah, satu lagi, ketika diwakilahkan, disitulah dibutuhkan ijab kabul. Jadi sebenarnya ijab kabul dalam zakat fitrahnya hanya wajib. Semua sedekah, semua transaksi yang hanya sepihak itu tak perlu ijab kabul sebenarnya. Jadi yang kita pegang tangan Tengku telah long serahkan zakat dunia kepada Tengku untuk diserahkan kepada yang berhak. Itu bukan sebenarnya, itu bukan ijab kabul zakat fitrah, itu ijab kabul wakilah. Kita wakilahkan ke Tengku untuk diberikan kepada si miskin. Yang sebenarnya zakat fitrah itu dari orang yang kita wakilahkan ke si miskin, itu yang sebenarnya zakat fitrahnya. Sedangkan kita yang memberi ke Tengku itu wakalah, itu akad-akad wakalah, mewakilahkan zakat kita melalui Tengku. Di situ perlu ijab kabul wakilah, wakalah. Sedangkan ketika kita kasih zakat langsung, itu tidak perlu kita pegang tangan orang miskin. Ini kalau kita kasih langsung, Pak, perlu kita pegang tangan orang miskin, kemudian kita mengatakan bahwa ini zakat saya sebenarnya. Lalu si miskin mengatakan kalian belum terima, cuma menjaga muka dan bacut baik bengih dah lagi nyan. Jadi itu harus dipahami, Pak. Jadi kalau wakilahkan perlu ijab kabul. Kalau seandainya kita tidak ucap apa-apa ke miskin, kita kasih nyempat zakat kamu, sudah selesai. Kalau langsung ke miskin, karena itu cuma akad sebelah pihak, ya. Yang menerima itu tak perlu berakad. Berbeda dengan jual beli, itu akadnya dua belah pihak. Berbeda dengan perkawinan, akad dua belah pihak. Kalau zakat fitrah sama seperti memberi hadiah. Pak Naruti, ada perlu orang yang terima mengucapkan telah saya terima roti Zulaikha dengan jumlah sekian, baik dua tiap minggu menyujud-nyujud. Tak perlu, itu akad sepihak namanya. Karena orang, mohon maaf kan, ini orang mengira yang tamat Jarut Tengkunya dipikirnya akad zakat fitrah. Belum, itu akad mewakilahkan zakat fitrah. Orang kaya terima lalu dia kasih ke orang miskin, selayaknya dia tak terima, karena dengan menerima dia sudah dianggap sebagai penerima. Selayaknya begitu diantar langsung dia bilang kamu hanya terima, ya. Oh, si amil mengatakan, oh kalau bapak tak mau terima, bapak kasih aja ke orang lain. Di situ berarti dari amil sendiri sudah memerintahkan kasih ke orang, itu boleh. Tapi kalau terima duluan, kita bagi lagi ke orang miskin, kita dianggap penerima zakat. Makanya selayaknya dari awal tolak, atau si amil mengatakan, Pak minta tolong Pak dikasih ke si miskin yang lain aja. Langsung dari si amil memerintahkan kasih, itu kita dianggap bukan penerima, itu boleh. Situ baru boleh kita ambil. Okey, jid lumjuk ke ulasin. Begitu, Pak, ya. Orang tua mampu tapi dibayar oleh anak, artinya bolehkah anak membayar zakat orang tuanya yang mampu? Dasar hukumnya tidak boleh selama masih bayar untuk masing-masing, kecuali diwakilahkan tadi. Ini misal si anak ingin membayar zakat orang tuanya yang mampu, sedangkan tadi kewajiban syarat wajib zakat salah satunya adalah mampu. Berarti siapa yang mampu dia yang wajib bayar zakat, bukan dibayarkan oleh orang lain. Dan itu kalaupun terjadi maka harus seizin dari orang tersebut. Harus seizin, artinya si anak telepon, mak, zakat mama untuk tahun ni biar adik yang bayar, ya. Ini kami yang akan tanggung zakat fitrah mama. Kalau si mamanya mengatakan boleh nak, sudah mama izinkan, baru boleh terjadi, karena masalahnya mampu. Kalau tiba-tiba dibayarkan tanpa pemberitahuan, tidak sah, karena tidak ada terjadi wakilah, ya, tak terjadi pemberitahuan, tidak ada terjadi wakilah apapun. Jadi kalau
menanggung zakat orang mampu sama seperti orang mampu itu mewakilkan kepada orang tersebut. Anjir tajuk zakat ke kau, kita bayarkan zakat orang tanpa memberitahukan dia kalau dia mampu. Berbeda dengan orang yang wajib kita tanggung nafkah, itu tidak perlu kita kasih tahu, karena memang wajib kita tanggung nafkah. Nah begitu ya. Si miskin Pak, jadi panitia sudah malam 30 itu sudah kasih. Rupanya si miskin ni banyak dapatnya ya, sampai di dalam rumahnya ada satu bukit beras. Tiban satu bukit beras ya. Nah, satu tumpuk beras kok leka rupanya, punya dihitung banyak sekali, sudah bisa hidup untuk seminggu. Apakah dia terkena wajib zakat? Kena. Berarti dia berubah dari mustahik menjadi muzaki. Maka dia pun segera keluarkan zakat sebelum khatib turun dari atas mimbar. Nah, jadi kasih saja ke fakir miskin yang lain. Kalau memang amil sudah tidak terima lagi, saat-saat genting begitu, si miskin yang baru dapat, sudah banyak sekali dapat ini, maka dia kasih saja ke fakir miskin yang lain. Dia berubah Pak, selama masih di dalam waktu wajib zakat. Dari maghrib Ramadan terakhir, dari malam Raya sampai ke khatib sebelum turun atas mimbar, rupanya si miskin ini berubah di waktu itu menjadi orang yang mampu. Disitulah dia wajib bayar zakat. Tetapi kalau si miskin baru dapat zakat itu didistribusikan oleh panitia ya, setelah misal panitia mendistribusikan zakat mendekati waktu-waktu terakhir ya, jadi pas mau solat hari raya, lalu kemudian didistribusikan. Jadi ketika ditumpuk-tumpuk, baru bertumpuk setelah maghrib hari raya Idul Fitri itu, baru bertumpuk zakat untuk si miskin. Itu tidak kena lagi dia zakat walaupun banyak sekali, karena sudah berada di luar waktu wajib. Begitu. Alhamdulillah. Pegang gak ada pertanyaan. Jadi ini betul, ini pertanyaan betul nih. Artinya amil ya, yang disebut amil yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, termasuk pemerintah Bakci. Jadi tidak disebut amil kalau kerja sendiri tanpa ada keputusan SK, itu tidak disebut amil. Nah, amil kalau sudah resmi, maka dia dapat hak 1/8 dari 8 kelompok yang ditetapkan. Jadi amil itu sebenarnya kalau mengikuti dari masa Rasulullah suruh kerja amil, itu tetap dia dapatnya 1/8. Nanti yang selebihnya itu baru dibagi sesuai dengan porsi yang banyak. Misal ada 4 senif yang ada di kampung, misal yang si amil ini yang mengikuti aturan ke sana ya Pak ya, di masa Nabi itu, yang si amil tetap 1/8, karena hak sebenarnya zakat itu 1/8 kelompok. Si amil tetap 1/8, sisanya itu untuk diperbanyak untuk orang-orang yang fakir, miskin. Jadi kalau seandainya dalam sekampung cuma ada fakir, miskin, amil 3. Ini kalau dibagi 3, sedangkan amil jumlahnya cuma sekitar 5 gram, harta dibagi 3, kakak mutumpuk bak amil, si miskin ratusan. Makanya amil itu sebenarnya tetap 1/8, bagi 8 nilai tetap 1/8, lalu sisanya baru dibagi lebih banyak kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Yang kebetulan lagi apa pegangannya menyukai lagi yang cerita amil kakak tumpuk pak amil. Apalagi amil itu seharusnya bekerja full, mengutip, membagi. Dan sedangkan tukang becak yang disuruh sama amil, dia bukan amil. Berarti kan kerja amil hari ini sebenarnya lebih ringan. Zakat diantar, kemudian waktu distribusi hanya distribusi kurang ini kan sebenarnya ringan sekali. Makanya secara akal pun itu sebenarnya tidak boleh amil membagi sekian sehingga disesuaikan dengan jumlah musannif yang ada saja, tidak boleh. Tetap amil itu seharusnya 1/8 saja, lebihnya lebih banyak kepada kelompok-kelompok yang disasar dalam zakat. Kalau zakat fitrah Pak, itu sasaran utamanya adalah fakir miskin ya, fakir miskin itu yang sasaran lebih utama yang harus dibahagiakan. Iya, ini bagus juga pertanyaan ini Pak.
Ni ada bapak ada masuk kantor dah ni. Jadi ada isteri yang bersuamikan orang kaya, tetapi kerian, tidak dikasih nafkah. Kalau tidak dikasih nafkah, otomatis si isteri menjadi si miskin. Hai, lakinya kaya, laki itu maksudnya lakonya, lakinya kaya, tapi uang nafkah tidak pernah dikasih, Pak. Ada tuh yang model begitu, ada, tapi tidak ada di sini. Biasanya di Thailand, Kamboja, ada di sini. Ini saya lihat, ini laki-laki soleh semua. Nah, jadi ada tuh yang model begitu, dan saya menerima curhat dari beberapa orang yang begitu. Lakolong Ustaz, kan cukup keriat lakolong. Ada yang model, Pak, kasih belanja 20.000 untuk seminggu. Waktu pulang minta ikan ini, minta ikan itu, uang belanja dikasih 20.000 untuk seminggu, padahal dia punya harta. Nah, otomatis posisi seperti itu si istri berubah menjadi orang miskin karena keadaan suaminya. Bolehkah dia terima zakat? Boleh. Di saat seperti itu dia boleh terima zakat karena keadaan dia menyebabkan dia miskin. Namun kalau bicara bukan suami yang terlalu pelit, masih dikasih, Pak, belanja dikasih, cuma uang jajan tidak dikasih, karena sudah pernah dikasih uang jajan habis di susunya, maka tidak dikasih lagi. Akhirnya kalau masih dikasih nafkah sempurna, walaupun kreditnya kredit bukan pada nafkah, kredit pada belanja-belanja lebih, itu tidak boleh terima zakat karena dia masih ditanggung oleh suaminya. Kalau ada yang meninggal dunia tidak bersedekah atau tidak banyak sedekahnya, dan ternyata dia punya anak yang kemudian meniatkan sedekah di atas nama orang tuanya, apakah orang yang meninggal ini mendapatkan pahala dari sedekah anaknya yang diniatkan untuk dia? Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di masa Nabi hidup ada seorang perempuan menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Perempuan ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku telah wafat. Seandainya aku bersedekah di atas nama ibuku, apakah akan bermanfaat kepada ibuku? Fahal yanfa'?" Lalu Rasulullah menjawab, "Yanfa'," bermanfaat. Artinya sampai pahalamu untuk ibumu. Lalu kemudian perempuan ini begitu mendengarkan Nabi menyebutkan bermanfaat, langsung dia mengatakan, "Kuwakafkan satu kebun di atas nama ibuku, wakafkan satu kebun milikku di atas nama ibuku." Dan Rasulullah menerimanya. Ini hadis menyatakan tentang sedekah dari anak yang diniatkan untuk orang tua itu sampai, dan itu menjadi amal bagi si mayat. Nah, tentu menjadi pertanyaan, kok bisa jadi amal si mayat? Si mayat dulu masih hidup tak buat apa-apa, apalagi didukung oleh surat An-Najm ayat 39, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak dapat apapun kecuali apa yang pernah diusahakan di masa hidupnya. Kok bisa begitu saja dapat sedekah anak? Nah, di situ jawabannya adalah siapa yang membuat anak itu punya keinginan untuk bersedekah? Pendidikannya dapat dari siapa? Kenapa dia bisa menjadi baik begitu? Ternyata disitulah kuncinya, yaitu kitalah yang membuat anak itu mengerti dan faham tentang sedekah. Ya, paling kurang kita berikan dia di pesantren, paling kurang kita pernah mengatakan kepadanya, "Nak, kalau bapak meninggal, mama meninggal, perbanyaklah sedekah." Atau paling kurang kita membawa dia ke masjid, lalu dia dengar ceramah bersama ayah ibunya, dia dengar ceramah tentang hebatnya sedekah. Pendidikan kita kepadanya, disitulah jembatan diterimanya sedekah anak yang diwasiat diwakafkan
atas nama kita yang meninggal. Itu sudah termasuk anak yang saleh yang mendoakan ayah ibunya. Jadi anak sedekah diniatkan ke orang tua, tidak ada khilaf sampai yang ada khilaf itu mengirimkan doa, bukan doa, mengirimkan bacaan, itu khilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan tak sampai, mazhab Hambali mengatakan sampai, mazhab Maliki mengatakan sampai. Mazhab Syafi'i mengatakan bacaan yang dikirimkan tak sampai. Beliau berdalil dengan surat An-Najm tadi, kan? Jadi itu khilaf. Hari ini pengikut Syafi'i yang mengirimkan bacaan, padahal menurut Syafi'i tak sampai. Menurut imam mazhab lain sampai. Malah pengikut imam mazhab lain yang tak mau kirim-kirim bacaan. Jadi kamu kacau balau ini. Sudah bingung kita ini yang kirim doa, yang kirim bacaan, tapi menurut mazhabnya tak sampai. Yang bilang sampai, pengikutnya tidak ada yang mau kirim-kirim, dianggap sampai. Jadi kan sudah membingungkan. Maka kalau sudah dalam keadaan khilaf, itu masih ranah ijtihad, dan itu pekerjaan gaib. Sampai tak sampai itu pekerjaan gaib. Kalau saya ditanya orang, jadi kiban yang God, ya saya bilang baca saja, tidak ada masalah, karena tidak ada kesepakatan untuk masalah itu. Baca saja, mau kirimkan ya, silahkan kirimkan ya, kepada orang tua ya. Oh tak sampai di sisi mazhab Syafi'i, sampai di sisi mazhab lain ya. Dan tidak ada ruginya pun, tak ada ruginya ya. Jadi itu khilaf. Tapi kalau sedekah tak ada khilaf, InsyaAllah sampai. Maka bapak ibu yang bersedekah, niatkan ke orang tua, sampai. Koneksinya ada pada pendidikan anak. Kenapa dia kok bisa sedekah? Pasti ada andil orang tua. Tak mungkin andil pesantren madumnya, tidak mungkin. Karena anak lebih lama tinggal bersama orang tuanya daripada tinggal di pesantren. Makanya dapat Pak, dan dibolehkan bersedekah di siangnya Pak ya, tidak bersedekah di malamnya Lailatul Qadar. Mic-nya tadi tidak jelas Bapak ya. Malamnya cuma kita sebelum kita udah berdiri di 20 ke atas kemana lagi kita bersedekah sebenarnya dia malam kurang lalu pada pastikan sakit dan berjualan bisa kita bersedekah misalnya ke namanya di siangnya kita bersedekah, maka kita mendapatkan juga sedekah tunggu di mana-mana. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ada orang yang berjaga-jaga untuk bisa menambah amalnya di malam Lailatul Qadar. Sebelumnya dia ahli sedekah, lalu dia ingin sedekah di malam Lailatul Qadar setiap malam. Namun apa daya, ternyata takdir Allah membuat dia sakit, tidak bisa berbicara ya, atau tidak bisa menyuruh orang untuk bersedekah. Lalu ternyata malam dia sakit itu malam Lailatul Qadar. Lalu dia menggantinya dengan sedekah di waktu siang contohnya. Apakah dia dapat pahala? Dapat. Syaratnya yang pertama, dia berazam kuat, yaitu berniat kuat untuk melakukannya. Yang kedua, sakitnya memang datang dari Allah, jadi kan sakit bega-bega, bukan sakit yang berpura-pura sakit, memang datang uzur dari Allah yang menyebabkan dia terhalang menuju ke masjid, dia terhalang untuk solat, terhalang solat tarawih, padahal sudah 26 malam dia solat. Malam 27 sakit, malam itu Lailatul Qadar. Apakah dia dapat pahala tarawih? Dapat. Syaratnya tadi Pak, niatnya kuat, lalu dia dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Rasulullah yang mengatakannya, iza maridal abdu aw safara, barang siapa yang sakit atau melakukan safar dan dia tak mampu melakukan amalan seperti sebelum sakit dan sebelum safarnya, kutiba lahu muqiman sahihan, dicatatkan pahala untuknya
seperti dia melakukannya di waktu mukim dan di waktu sakit, di waktu sehat. Tapi syaratnya begitu. Tapi kalau sepanjang Ramadan tidak sedekah, tidak solat tarawih, hanya nunggu di malam 27, pas malam 27 pas sakit, dapatkah dia? Tidak, karena dia bukan orang yang istiqamah sebelum itu. Jadi beda kondisi. Jadi insya-Allah tetap dapat pahala kalau datang uzur dari Allah, lalu kita sudah berniat kuat namun tidak terlaksana gara-gara terbatasi dengan uzur tersebut. Pahalanya sempurna, sama seperti kita Bapak Ibu, kita ini solat jamaah terus-terusan dari muda kita solat jamaah. Nanti ada satu saat seandainya Allah beri stroke, seandainya, mudah-mudahan tidak ya, seandainya, maka mungkin bisa jadi 5 tahun kita tak nampak lagi di masjid. Tapi karena sebelum itu kita selalu bersama Allah, 5 tahun itu salat di kasur, bahkan bacaan salat pun tak sempurna lagi, tapi Allah beri pahala sempurna seperti salat jamaah, bukan seperti salat sendirian. Itulah manfaatnya istiqamah sebelum sakit. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Salah satunya apa? Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika sakit, Allah beri sempurna pahala walaupun kita tak mampu melakukannya. Maka istiqamahlah dalam ibadah. Orang yang berselisih faham dan belum memaafkan, saling memaafkan, apakah diterima amalnya? Bapak Ibu, ini lihat dulu kategori berselisih faham. Kalau hanya sekedar berbeza pandangan tapi tetap bersaudara, artinya tetap bertemu, salam, kemudian berbaikan, artinya tidak ada masalah walaupun mereka tidak cocok dalam masalah-masalah fikih atau dalam masalah-masalah tertentu, tapi tetap membina hubungan baik, maka ini tak berpengaruh pada amal, tak ada pengaruh pada amal. Jadi contohnya misal kita NU, adik kita Muhammadiyah, misal contoh ni, tapi ketika hari raya tetap kumpul, bertemu bang, itu tidak ada masalah itu, karena itu urusan yang tidak menimbulkan dosa. Tapi kalau naik levelnya menjadi bermusuhan, jangankan dengan saudara kandung, dengan sesama mukmin naik level menjadi bermusuhan gara-gara urusan-urusan yang tidak sepaham. Jadi semenjak sudah berbeza pandangan, kita beri salam, salam tidak disahut. Ketemu di jalan, kita sudah angkat tangan, dia angkat kaki. Jadi anak gadli, kalau duduk itu nak mau duduk lagi samping kita. Nah ini yang ini bisa menyebabkan batalnya amal, mulai dari salat itu tidak diterima Allah. Mana dalilnya? Rasulullah yang mengatakannya, bahwa ada 3 orang yang salatnya tidak mau naik di atas kepalanya. Salah satunya adalah akhawani mutasarimani, 2 orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kalau dua-duanya sama kepalanya, sama model, sama-sama nak mau berbaikan, dua-duanya tidak diterima salatnya, hatta yusliha, sampai mereka berbaikan. Jadi kalau putus hubungan, benci ke orang gara-gara berbeza pandangan, maka kalau dua-duanya sama saling-saling tidak mau baikan, dua-duanya tidak diterima salatnya. Tapi kalau salah satunya, yang satu mau berbaikan, yang satu tidak pernah mau, maka yang bermasalah yang tidak mau berbaikan. Itu yang jadi kalau ditanya apakah bisa membatalkan amal, bisa. Kalau salat amal yang paling inti bisa batal, apalagi amalan yang lain. Maka bahaya memutuskan silaturahim, bahaya. Kaji dari tadi yang kita kabarkan, baik sampo putus hubungan sesama mukmin hanya gara-gara urusan khilafiyah. Itu tergantung sekali kepada yang memberi pengajian, Pak. Karena tergantung sekali, saya lihat Pak, kelompok-kelompok tertentu
Kalau diberi pengajian panas, dia panas itu, jamaahnya panas, suka benci orang, tidak suka sama orang, apa. Nanti ujung-ujung rom masjid go. Itu perbuatan yang ditanggung dosa oleh yang memberi pengajian. Tanggung dosa. Kalau pecah umat ini gara-gara provokasi dari orang yang memberi pengajian, maka kalau terjadi pembunuhan atau apapun, dialah yang ikut bertanggung jawab. Dia telah memecah belahkan persatuan umat. Jadi bermasalah Pak dengan amal. Kalau sempat tidak saling memaafkan dengan sengaja. Makanya kita baik-baik saja. Oh, nak cocok lagi, biasa. Orang kalau sudah tidak cocok lagi, kan tidak seperti dulu waktu bertemu. Dulu sebelum ribut, asal ketemu cipika, cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, peluk, yang disediakan teh manis. Kalau sudah tidak baik lagi, mana ada. Begitu assalamualaikum, om, lam, begitu kan. Ketemu di rumah, dia datang ke rumah, mana ada kita kasih teh manis, kasih teh pahit lah. Tapi masih baik, maksudnya masih ya salam, masih ya, masalah tidak semesra dulu wajar, itu wajar. Yang bisa mesra kembali seperti biasa cuma hubungan suami istri, Bang. Malah habis ribut semakin mesra kalau suami istri. Makanya perlu membuat jadual ribut itu perlu supaya semakin mesra. Jadi yang bisa mesra kembali cuma suami istri. Menyengurung hanjit deh, Pak. Tak bisa. Dengan adik pun kita kalau sudah ribut itu payah untuk bisa kembali normal. Tapi jangan putuskan silaturahim. Hanya berbuat baik kepada Allah, salat, zakat, bayar, puasa. Tapi dengan manusia tak baik. Apakah bisa masuk surga? Tidak. Mana dalilnya? Hadis Nabi. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanah, ada seorang perempuan, tasumu fin nahar, dia puasa di siang hari, lalu watakumu al-lail, dia kalau malam suka salat tahajud, artinya malam ibadah, puasa siang ibadah. Bahkan watasaddaq, dia kadang-kadang ada sedekahnya. Tapi kata sahabat ini, tapi ya Rasulullah, walakin lisanuha yu'zi jiranuha, tetapi lisannya selalu menyakiti tetangganya. Jadi dengan Allah baik, tapi dengan tetangga tak baik. Apa jawaban Nabi? Hiya finnar, perempuan itu langsung dalam neraka. Lalu disambung pertanyaannya, ya Rasulullah, ada juga seorang perempuan malam tahajudnya jarang, puasa jarang, sedekah sedikit sekali sedekahnya, tapi dia tak pernah menyakiti orang-orang sekelilingnya, tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa jawaban Nabi? Hiya fil jannah. Nah, yang kedua ini masuk surga. Itu hadis sahih. Apa kesimpulannya, Pak? Hubungan muamalah dengan manusia itu harus lebih kuat, lebih utama kita jaga daripada hubungan dengan Allah. Maksudnya bukan mengurangi hubungan dengan Allah. Kalau dengan Allah itu keputusannya dari Allah. Misal kita kalau yang wajib tetap ya Pak, kalau yang wajib tetap nyonyan hajib perkaru ya, tidak boleh ganggu gugat kalau yang wajib. Tapi kalau kita tidak tahajud, kita tidak puasa sunnah, itu hubungan kita dengan Allah. Allah tidak marah. Tapi kalau hubungan dengan manusia, begitu manusia itu tersentuh hatinya, tersinggung, ada darahnya yang tumpah, atau kita zalimi hartanya, Allah tidak akan maafkan kecuali dimaafkan oleh orang itu. Jadi hubungannya kita dengan manusia itu harus lebih kuat. Makanya ketika Nabi ditanya mana amalan yang paling afdal, semua jawaban Nabi hubungan dengan manusia. Engkau masukkan kebahagiaan ke dalam diri seorang mukmin, engkau melepaskan kesulitan hidupnya, engkau melepaskan hutang-hutangnya, engkau menolong memberinya makan. Semua ini jawab Nabi hubungan manusia. Begitu ketika ditanya tentang amalan apa yang paling afdal. Makanya tidak bisa masuk surga kalau dengan orang tak baik. Ini hati-hati nih kita yang ahli jamaah, jangan sampai jamaah tapi dengan tetangga karu sabi. Nyan hati-hati, bisa-bisa kita ini ahli neraka. Salat hajat itu ada sunnahnya, Pak, berdasarkan hadis. Ini kebetulan saya simpan hadis sahihnya.
tapi karena lumayan panjang Pak hadisnya, nanti saya nampakkan sajalah. Yang intinya salat sunnah itu salat sunnah hajat itu Nabi yang menyuruh untuk melakukannya kalau ada sesuatu yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah rakaatnya? Hanya 2 rakaat. Salat sunnah hajat itu hanya 2 rakaat, lalu bermohon kepada Allah, lalu kemudian dia boleh mengulangnya, dan tidak ditentukan waktunya, boleh habis salat ba'diyah, boleh sebelum salat qabliyah, tak ditentukan waktunya. Habis salat tahajud mau salat hajat silahkan, kecuali waktu-waktu yang tadi dilarang. Jadi mintanya berulang-ulang. Hari ini tadi zuhur udah minta, nanti asar salat lagi 2 rakaat. Kalau ada hajat-hajat yang ingin disampaikan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah melakukan salat sunnah hajat. Salat sunnah hajat juga masuk golongan salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Salat sunnah hajat masuk ke dalam golongan salat yang tidak disunnahkan berjamaah. Jadi ada dalilnya. Menambahkan kalimah-kalimah seperti an-nabiyil ummi itu tidak mengapa, karena tak mengubah sifat dan kemuliaan Nabi SAW. Jadi kalau cuma menambah, sama seperti kita kan menambah Allahumma innaka afun karimun, padahal tidak ada kalimat karim dalam hadis. Tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni ya karim, itu tidak mengapa, karena tidak mengurangi kemuliaan dan tidak mengubah makna daripada doa tersebut. Tapi yang harus dijaga kalau bacaan-bacaan khusus di dalam salat, itu jangan main-main dengan mengubah-ubahnya. Baik, jadi menambahkan an-nabiyil ummi atau beberapa kalimat puji-pujian maka tidak mengapa, aman di posisi itu. Ada orang yang punya ilmu tapi terus-terusan bermusuhan, ya sama seperti tadi perempuan tadi Pak. Ilmu ada, amal saleh ada, tetapi tidak baik dengan orang, apalagi menyebarkan permusuhan. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Makanya saya bilang tadi, bentuk pengajian, tapi dalam pengajian dah adu domba kau, tak pegah nyo karom masjidnya, nyo kapancu masjidnya, itu mengadu domba. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak boleh masuk surga walaupun materinya pengajian, tetapi intinya adalah berbuat maksiat. Makanya alim itu itu level yang bisa masuk surga kalau ilmunya sesuai dengan amalnya. Makanya coba lihat kalimat Allah untuk masuk surga apa? Innal ladzina amanu wa amilu as-salihat, yang beriman dan beramal saleh. Pernah Allah sebut innal ladzina amanu wa alimu, yang masuk surga yang beriman dan alim? Tidak pernah. Kapan alim bisa masuk surga? Kalau alimnya cocok dengan amal saleh. Ini kalau cuma alim, bahasa Arab pintar, Quran hafal, kitab terbaca, bisa baca semua, tapi tidak cocok akhlak dengan amal, tak cocok ilmu dengan akhlaknya, itu tidak bisa. Alim itu orang yang sudah cocok antara ilmu dengan amal. Maka kalau bermusuhan bertahun-tahun lalu menyebarkan permusuhan, ini berbahaya bagi nasib orang tersebut.